Oke, teman-teman, sekarang saya sedang berada di kediaman Dr. Rahma, Nuraini Rahma Hanifah, ahli ahli atau apa nih Teh? Peneliti ya? Peneliti, mungkin peneliti. Mungkin suka merendah. Dr. Rahma ini peneliti di Pusat Gempa Nasional atau Pusgen yang baru-baru ini membuat kekacauan. Kekacauan. Oke, kita mulai podcast-podcastan ala Sky Frontier dan You Inspire. Selamat sore Teteh. Selamat sore, Kang Septian. Ini kita panggil Teteh aja ya. Boleh, Kang Nggak dan dokter aja. Teteh aja. Oke. Oke Teh. Kita udah lama nggak ketemu dan sekalian saya ngeliat berita Teteh di koran itu, bukan berita tapi artikel ya. Ada artikel, ada berita, ada YouTube, Udah mulai banyak ya tak. Bahkan masuk acara gosip ya. masuk acara gosip. Masuk acara Masuk gosip. insert. Masuk acara gosip gara-gara penelitian yang mengatakan bahwa akan ada tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa. Nah, itu yang headline yang bikin hebohnya tampaknya begitu. Kan masyarakat atau media menangkapnya seperti itu Teh. Iya, mungkin karena headline pertama, dulu kan kita publikasi itu tanggal 17 September. Besoknya itu keluar di Kompas, ada potensi tsunami 20 meter di selatan Jawa. Nah, abis itu bergulirnya cepet banget. Loh kok ternyata menarik atensi media, netizen, bahkan sampai ke menteri ya, sampai ke level kementerian tuh ternyata menarik atensinya sangat tinggi dengan komentar yang sangat bervariasi. Komentar yang paling Teteh ingat apa? Kalau komentar yang paling aku ingat itu waktu pas di salah satu acara yang dilakukan sama Menteri Stekbrin ya. Terus komentarnya itu adalah, udah nikah belum? Kalau belum nikah cepetan kawin, nanti keburu tsunami-nya datang. Ada komentar kayak gitu segala. Ada komentar kayak gitu juga. Nah, terkait dengan itu, dengan penelitian Teteh itu benar nggak sih Teh isunya atas penelitiannya? Nah, kalau hasil penelitian itu kan 20 meter itu kita mendapatkannya dari hasil pemodelan ya. Oke. Jadi kalau dibilang betul atau tidaknya, secara matematis kita menghitungnya betul. Tapi Pemodelan kalau ini dilakukan secara komputasional. komputasi ya, jadi secara komputasi dia dilakukan secara komputasi dan tidak berarti tsunami yang akan terjadi itu akan tingginya 20 meter, tapi secara komputasi kita mendapatkan angkanya seperti itu, dan itu juga nggak sembarangan kita melakukan pemodelannya. Jadi ibaratnya kalau kita masak, kalau masaknya sembarangan sama masaknya mengikuti resep, apalagi mengikuti resep yang turun temurun ya, itu kan pasti hasilnya beda. Jadi ceritanya resepnya turun temurun nih. Ya, resepnya turun temurun pakai improvement, dibenerin di sana sini jadi rasanya sampai jadi enak. Nah, itu ibarat kita meracik bumbu. Kita meracik bumbu. Pemodelan juga sama. Kalau misalkan kita masak itu kan tergantung bumbu yang kita masukkan, hasilnya juga nanti berbeda. Misalkan ibu saya masak, terus Kang Septian masak, mungkin hasilnya beda gitu rasanya, walaupun masakannya sama, opor ayam misalkan, tapi pasti ada yang berbeda karena mungkin ada takaran-takaran yang berbeda. Nah itu di pemodelan juga sama. Kalau misalkan kita melakukan pemodelan terus nanti ada peneliti lain melakukan pemodelan, nah itu bagaimana kita meracik bumbunya akan memberikan hasil yang mungkin serupa tapi tak sama. Nah kalau kita meracik modelnya itu menggunakan data, jadi kita sudah mengurangi sebanyak mungkin asumsi dan menggantikan itu dengan data yang available. Data ini data apa saja Teh? Nah, datanya itu ada data seismik sama data GPS. Jadi kalau saya pinjam istilahnya Prof. Sriwidiantoro ya, penulis pertamanya, itu memang beliau mengorkestrasi dengan sangat baik tim ini gitu, karena ingredientnya itu ada tim seismik, ada tim GPS, ada tim pemodelan, itu kita bekerja sama. Yang tim seismik ini ada Dr. Pepen, ada Kang Hasbi, ada Prof. Andri, itu mereka melakukan relokasi data-data seismik dari BMKG, dari nasional dan internasional, dari International Seismic Center, dan mereka merelokasi semua data epicenter dari antara tahun 2009 sampai kalau nggak salah 2018. 2019 atau 2000 ya. Berarti sekitar 10 tahun ya, 10 tahun terakhir. Berarti tadi kan Teteh bilang yang melakukan ini tidak hanya satu orang, tapi banyak timnya. Betul, banyak timnya.
Jadi sebenarnya ini adalah kumpulan para peneliti sebenarnya kan. Betul, Dan ini yang bertanggung jawab sebenarnya bukan hanya Teteh sebenarnya. betul. Banyak kan. Dan di tim ini profesornya ada 4 orang, termasuk profesor asingnya ada 2 orang. Terus yang lain penelitinya semua dokter. Yang belum dokter cuma 1 orang di dalam timnya. Jadi secara kemampuan menelitinya insya Allah bisa dipercaya lah. Nah tadi itu selain data seismik ada juga data GPS, itu yang bagiannya saya sama Mas Endra, kebetulan juga suami. Saya Mas Endranya mana nih? Mas Endra pinjam dulu istrinya. Kalau data seismik dari tahun berapa teh? Kalau Data seismik dan data GPS ini. Kalau data GPS itu kita menggunakan data GPS-nya di seluruh Pulau Jawa. Jadi kan BIG itu mulai memasang data GPS continuous. Oke. GPS continuous itu GPS yang dipasang secara terus menerus. Kita pasang juga di rumah. Di atas. Itu GPS kan tadi sepanjang Pulau Jawa, sepanjang selatan ya? Sepanjang Pulau Jawa. Jadi sepanjang Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ada puluhan stasiun GPS, 30 lebih stasiun GPS yang kita gunakan dalam penelitian ini. Dan itu secara berkelanjutan menghasilkan data. Iya, jadi dia mengambil sampling data setiap 15 detik. Tiap 15 detik? Iya, jadi tiap 15 detik itu. Selama berapa tahun? Selama, kalau yang di Jawa Barat kita pakai 3 tahun, yang di Jawa Tengah, Jawa Timur kita pakai 6 tahun. Itu berapa banyak datanya? Jadi setahun kan ada 365 hari, terus dalam sehari tuh ada sampling 15 detik, 30 detik, jadi, dan itu kita ngambil rata-rata hariannya. Jadi kita ngitung tiap hari posisinya itu di mana. Kalau misalkan kita ngitung posisinya secara terus menerus, kita akan bisa mendapatkan kecepatan. Jadi kita bisa mengetahui pergerakan di Pulau Jawa ini. Dari data-data tersebut. Dari data-data tersebut. Dan itu minimalnya berapa tahun? Minimalnya, jadi kan yang ingin kita lihat itu kalau di bawah Pulau Jawa ini kan ada lempeng yang sangat besar ya, lempeng Indo-Australia. Nah, si lempeng Indo-Australia ini dia menghujam di bawah Pulau Jawa, dan kalau ada wilayah yang terkunci, jadi ini lempeng Indo-Australia, terus di atasnya ada lempeng ini ya Sundaland yang ada Pulau Jawanya. Nah, kalau dia terkunci dia akan ikut bergerak. Kalau dia tidak terkunci dia nggak akan ikut bergerak. Nah, itu untuk bisa mengamati itu kita perlu data paling sedikit itu 2 tahun. Paling sedikit 2 tahun. Paling sedikit 2 tahun untuk bisa melihat polanya. Kenapa? Karena yang kita amati itu di Pulau Jawa setahunnya itu yang tergeser berkisar antara 2 sampai 4 mm yang terdorong dari lempengan. 2 sampai 4 mm. 2 sampai 4 mm per tahun. Nah, itu kan kalau misalkan cuma setahun kita masih agak ragu-ragu kan ya, jadi kita perlu data setahun lagi. Tapi waktu itu memang kan saya mulai waktu disertasi. Nah, waktu disertasi saya publish dengan data setahun itu masih kurang, publish dengan submit dengan data 2 tahun juga masih kurang, reviewernya minta 3 tahun. Jadi karena pergerakannya sangat kecil, sehingga memang kita perlu waktu yang cukup lama untuk mengamati apakah memang polanya seperti ini. Jadi 3 tahun itu kita amati, dapat rate-nya ternyata konsisten. Nah, ternyata dari Pulau Jawa ini bergerak 2 sampai 4 mm per tahun itu kita udah menghilangkan akibat pergerakan yang lain ya. Jadi benar-benar yang murni akibat pergerakan lempengnya itu. Pergerakan lempeng. Iya. Nah, itu kalau kita bisa melakukan pemodelan inversi. Jadi kalau kita tahu, coba inversi itu apa inversi? Kalau inversi itu seperti ini. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kita tahu 4, kita tahu ada 2. Nah, berarti si B-nya ini berapa? Misalkan kan kalau A tambah B sama dengan C. Nah, kita tahu C-nya nih 4 gitu. Terus kita tahu si A-nya 2. Nah, kita pengen tahu si B-nya berapa. Nah, itu kita bikin dengan inversi. Jadi kita kayak mencari sebabnya. Mencari sebabnya dari pergerakannya itu kita melakukan dengan inversi. Nah, itu bisa kita lakukan. Karena kan tadi misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kita tahu 4-nya. Karena kan kita tahu pergerakan di atasnya. Kita pengen cari ini penyebabnya dia bergerak 4 ini apa gitu. Nah, kita cari pakai pemodelan inversi. Istilah ininya tuh pakai green function. Istilah kalkulusnya. Jadi kayaknya kita bakal perlu podcast khusus untuk menjelaskan semua ini. Iya. Jadi intinya banyak sekali yang keriting-keriting di dalam pemodelannya, karena kita memodelkan dari permukaan bumi ke penyebab di bawahnya. Tapi itu bisa kita lakukan karena kan sebetulnya tanahnya continuous bawah itu kan. Jadi
dari sini kita bisa tahu ternyata yang terkunci itu di bawah selatan Jawa itu bervariasi antara 4 cm sampai 6 cm per tahun. Itu yang Yang- terkuncinya. Itu yang terkuncinya di bawah sana. Jauh sekali di bawah kita ya, sekitar kedalamannya itu 10 kilo sampai 50 kilo di bawah dasar laut. Itu yang kemudian kita cari. Nah, mungkin 6 cm, apa sih artinya 6 cm gitu kan ya? Mhm. Nah, tapi kalau 6 cm kita kalikan dengan 10 10 tahun. 10 tahun berarti jadi 60 cm. Yes. Kalau kita kalikan dengan 100 tahun 600 cm. Ya. Berarti 6 meter ya. Itu 100 tahun. Kalau misalkan 300 tahun Makin banyak. makin banyak. Jadi 600 dikali 300 1.800. Dan ini lempeng ini dan terus bergerak dari Terus bergerak. zaman dulu ya. Betul. Nah, bayangkan kalau misalkan kita kan jadi dari data GPS ini kan kita jadinya tahu dia tuh di bawah sana terkuncinya 4 sampai 6 cm per tahun. Nah, lalu ada penelitian dari grup lain yang tim Paleosis Tsunami, itu timnya Ron Haris, Hanif, Pak Eko Yulianto, Mas Purna. Dari hasil paleosunami itu mereka menemukan ternyata ini jejak terakhirnya sekitar 500 tahun yang lalu dan 1000 tahun yang lalu. Dari catatan sejarah kita kemungkinan 300 tahun tuh nggak ada gempa yang sangat besar ya yang pernah terjadi. Tapi jejak itu ditemukan di paleosunami dan ditemukan mungkin di beberapa cerita rakyat gitu. Nah, akhirnya di papernya Warren Harris itu paling nggak ada 400 tahun. Kita ngambil 400 tahun ini untuk menghitung kalau misalkan ternyata lempengan ini 6 meter per tahun dikali dengan 400 tahun berarti sudah 24 meter. Nah, 24 meter ini kalau dia bergerak sekaligus maka dia kan 24 meter itu bisa bergerak. Maksudnya dia kan terkunci ke bawah terus. Kunci terus. Ya, kunci terus. Ibaratnya kita ngedorong mobil nih, ngedorong mobil tapi dia di remnya keras gitu. Akhirnya kan kita ngedorong terus, tapi suatu saat kan tenaga kita akan melebihi dengan tenaga daya tahannya mobil. Jadi akhirnya mobilnya bisa bergerak. Ya. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Jadi nanti pada suatu saat dia akan mencapai titik di mana kemudian dia bisa tergeserkan, dan yang bisa tergeserkan itu ya berarti sepanjang bisa jadi 24 meter. Dan dimensinya itu sangat luas karena yang dihitung 20 meter itu kan skenario maksimal ya dari seluruh Jawa. Jadi kalau Jawa itu kita hitung dari ujung ke ujung panjangnya 1000 km. Jadi panjangnya 1000 km, kedalamannya itu dari ujung awal gempa itu kan bidang ya. Yes. Jadi Jawa itu kan 1000 kilo. Nah, kemudian titik mulanya itu di Paling Jawa, kemudian turun ke bawah sekitar 150 km. Jadi 1000 km dikali dengan 150 km itu bisa bergerak 24 meter. Oke. Nah, itu yang kemudian bisa menyebabkan energi setara dengan magnitudo 9. Jadi kalau ada bidang yang sangat besar di bawah itu bergerak. Oh, gini ya? Ya. Jadi kalau ada bidang kan dia tadi panjangnya 1000 km ya, karena Pulau Jawa kan 1000 km. Kemudian lebarnya itu lebarnya kan ke sini itu kira-kira berapa tadi? 150 kilo. Jadi 150 kilo dikali dengan 1000 kilo bergerak kira-kira belasan kilometer sampai bisa 20-an meter. Nah, itu bergeraknya nanti dia akan bergerak menaik. Megatrust itu kan, mega tuh besar, trust itu sesar naik. Dia akan bergerak naik. Jadi lempeng sebesar tadi itu bergerak naik. Nah, bayangkan aja ya kalau misalkan dia gerak 20 meter itu kan lapangan bola ukurannya berapa? Apa lapangan bola? Nah, anggaplah segitu ya. Anggaplah segitu. Misalkan anggaplah satu lapangan bola bergerak miring di bawah kolam renang. Ya otomatis kan air di atas kolam renangnya bakal kelempar ya. Bakal kelempar, terus airnya mau kemana? Airnya pasti harus menjalar kan. Jadi dia terangkat, terus dia akan menjalar ke semua arah. Nah, jarak ke pantai itu kan mungkin hanya sekitar 100 km, maksimalnya 200 km karena palungnya itu di 200 km. Itu akan menjalar sampai ke selatan pantai. Sampai ke pantai Jawa. Nah, tapi kan 20 meter itu sebenarnya tinggi maksimumnya, ketinggian maksimum ya? Ketinggian maksimum berdasarkan pemodelan ya. Oke. Dan itu tidak di semua tempat?
nggak di semua tempat, karena yang kita hitung dari data GPS itu ternyata pergerakannya pun berbeda-beda polanya Oke. gitu, jadi nggak sama. Jadi ada yang ngedorongnya kuat, ada yang ngedorongnya lemah. Nah, yang dorongannya lebih kuat itu yang ada di Jawa bagian barat kalau yang pemodelan kami. Nah, yang di Jawa Tengah sama Jawa Timur itu dorongannya nggak sekuat yang di Jawa Barat. Relatif nggak lebih kuat. Makanya kalau kita lihat hasil pemodelannya itu tsunami yang 20 meter itu adanya di Jawa bagian barat ya, di daerah Banten Selatan gitu kan. Itu yang lebih tinggi. Kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu rata-ratanya sekitar 10 meter. Tapi secara keseluruhan itu rata-ratanya sekitar 4,5 meter. 4,5 rata-ratanya. Jadi ini nggak semua ya, nggak sepanjang Pulau Jawa 20 meter. Iya, nggak semuanya. Hanya beberapa spot-spot tertentu aja. Oke. Nah, yang ditangkap masyarakat itu kan sebenarnya 20 meternya, ya itu yang paling wahnya gitu ya, 20 meternya dan di sepanjang selatan Pulau Jawanya. Dan ini yang membuat kericuhan nih, bagian masyarakat jadi ada yang ketakutan, ada yang panik. Teteh ngelihatnya seperti apa nih? Apakah emang ini sudah diantisipasi oleh tim, oleh Teteh sendiri atau gimana? Kalau responnya seheboh ini sih nggak kita duga ya, karena kan sebetulnya isu Megatrust sendiri udah lama ya. Aku inget banget dulu lagi di Jepang tahun 2011 itu lagi ikut seminar internasional sama tim internasional di Tokyo University, dan di situ ada Pak Yusuf dari PIG waktu itu. Ada banyak dari BPPT. Nah, itu ada banyak sekali peneliti Indonesia termasuk Pak Udre. Aku dulu di rescue sama Pak Udre. Di rescue Pak Udre. Nah, itu di situ kita membahas tentang gempa-gempa di zona subduksi, gempa besar di zona subduksi. Aku presentasi tentang potensi megatrust di Jawa. Tapi sebagian besar riset itu di daerah Aceh dan Jepang. Nah, Jepang waktu itu masih hasil riset-riset di Jepang itu masih ini Jepang itu kira-kira maksimumnya di magnitudo 8 bukan magnitudo 9 pas itu kejadiannya. Nah, nggak lama setelah itu, hari itu kejadian, terus waktu Pak Yusuf pulang ke Indonesia bawa cerita bahwa di Jawa juga bisa ada mahasiswa S3 yang sedang meneliti itu pertama kali tayang di koran. Maksudnya hasil risetku itu pertama kali dituliskan di koran itu di tahun 2011. Dan itu nggak lama setelah itu aku kenal Mas Ahmad Arif. Itu kemudian sempat diulas lagi juga sama Mas Ahmad Arif tahun 2014 waktu aku lulus juga sempat naik lagi di koran. Kemudian beberapa kali setelah itu sempat muncul ya di koran waktu pas ada acara BMKG, misalkan Pak Wijo Kongko mengeluarkan pemodelan 57 meter yang sangat fenomenal. Tapi memang waktu itu kan Pak Wijo Kongko melakukan hasil pemodelannya tapi belum publikasi secara internasionalnya. Kalau yang sekarang kan kita publikasinya mungkin secara internasional dan mungkin karena di Nature jadi menarik perhatian yang sangat tinggi. Dan pemerintah juga kan sebetulnya sudah melakukan ekspedisi dasar tsunami sepanjang Jawa yang waktu itu pemberitaan Megatrust juga sangat ramai dan santer selama pelaksanaan ekspedisi dasar tsunami. Jadi dalam bayangan kami masyarakat sudah mulai bisa menerima memang bahwa kita hidupnya di Jawa, di selatan ada Samudra India, ada lempeng Indo-Australia yang memang ada potensi megatrust di situ. Tapi waktu kita publish kok beberapa pemberitaan seolah-olah ini jadi hal yang baru lagi, hal yang heboh baru lagi. Lupa, iya, ternyata mudah sekali lupa ya. Iya. Padahal kok kayaknya ini setiap tahun ada beritanya gitu. Cuman yang seheboh sekarang sih rasanya yang ini ya. Mungkin entah apa karena 20 Iya, soalnya bahkan saya masuk ke infotainment. Iya, bisa menarik ke sana ya. Nah, entah apa 20 meternya, entah apa karena publikasi di Scientific Report-nya, entah karena sosok Prof. Sri Widiantoro-nya, atau karena campuran itu semua, atau cara media membungkus misalkan sehingga kemudian banyak sekali. Saya juga heran di TV One itu yang nge-hit sampai ada 1 juta lebih gitu kan, padahal kan ini sebenarnya bukan, dan itu sampai masuk 10 besar trending di YouTube. Padahal kan ini bukan, maksudnya pemikiran kami ini sebetulnya bukan pemberitaan yang baru banget. Satu, bukan pemberitaan yang baru, kedua juga kita juga sebenarnya penasaran sih apa sih yang bikin pemberitaan ini begitu heboh dan masyarakat jadi banyak kepo banget. Tapi dengan adanya pemberitaan seperti ini, bagi Teteh sebagai peneliti, ini satu hal yang baik atau buruk sebenarnya?
Kalau buat kita itu ibaratnya kalau misalkan seseorang yang kita sayangi diperiksa, melakukan medical check up dan kemudian dia divonis kanker misalkan, atau divonis ada sakit berat apa, atau ada sakit yang bisa disembuhkan sebetulnya, misalkan apa ya, tumor misalkan gitu. Itu kita akan diam aja atau akan ngasih tahu? Masih tahu seharusnya. Ngasih tahu kan ya, kita pasti akan ngasih tahu dan kita akan melakukan upaya-upaya supaya kita bisa sembuh, atau paling nggak kita bisa hidup sedikit lebih lama, atau kita bisa memanfaatkan sisa waktu hidup kita dengan lebih baik. Nah sebetulnya menurut saya masyarakat itu punya hak untuk mengetahui potensi itu ada gitu. Dan kemudian bagaimana menyikapinya, karena bumi bergerak kita nggak akan bisa mencegah itu gitu. Jadi kalau ada yang bilang jangan sampai itu terjadi, aku cenderung meragukan itu tidak akan terjadi, karena suatu saat mungkin memang akan terjadi walaupun tidak dalam 10 tahun ini, bisa jadi masih 1000 tahun lagi, tapi selama bumi masih berputar, berevolusi dan berotasi, maka itu kayaknya udah sunatullahnya akan terjadi. Tapi apa yang bisa kita antisipasi itu, ya kalau terjadi sebetulnya kan yang dilakukan alam itu dia bergerak dengan dinamikanya, kemudian karena yang bergerak itu lempeng yang sangat besar di bawah laut, dia akan menggeser, akan mengangkat samudranya, air di samudranya, air itu kan mau nggak mau dia akan tumpah gitu kan. Nah, dan kalau kita melihat dari dimensi tersebut, maka manusia itu kan menjadi sangat kecil ya. Kita tingginya cuma 1,5 meter, aku tingginya cuma 1,5 meter. 2 meter lah, orang ya 2 meter lah. Iya, sedangkan kalau kita lihat tsunami di Aceh, di Jepang itu kan 30 meter ya. Kita nggak tahu, bisa jadi nanti juga 30 meter tingginya. Nah itu kita 1,5 meter dibandingkan dengan 4 meter aja kan airnya udah di atas kita kan ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa hidup beradaptasi dengan alam tersebut. Itu sih pesan utamanya ya, bagaimana kita lalu bisa hidup beradaptasi dengan alam itu. Aku sangat terkesan dengan masyarakat di Desa Bayah Barat, misalkan di Lebak Selatan ya, yang kemudian mereka juga jadi berpikir, wah ini berarti kita harus gimana gitu. Terus mereka udah mulai identifikasi tempat yang aman dan tidak aman, tempat evakuasinya di mana, rumah saya bagusnya pindah atau nggak pindah gitu. Nah itu rumah pindah atau nggak pindah itu sebenarnya pertanyaan kritis. Kalau letaknya langsung di depan laut, mungkin lebih baik sih pindah ya. Paling nggak. Itu juga nggak mudah. Itu juga nggak mudah karena kan terkait kepemilikan lahan. Iya. Itu sangat sulit sekali gitu. Tapi sebetulnya kan intinya kalau misalkan memang terjadi, kita masih sempat untuk lari ke tempat yang aman. Itu di Jawa itu kemungkinan tsunami-nya datang juga cukup ada waktu lah gitu. Nah, waktunya ini berapa lama kita untuk bisa menyelamatkan diri dari katakanlah dari tanah-tanah yang awal? Yang awal itu ya, itu lebih susah untuk dimodelkan. Lebih susah lagi ya? Lebih susah lagi dimodelkan. Kenapa? Karena saat kita kita mau menyelamatkan diri. Kalau mau menyelamatkan diri itu kan kita pengen tahu berapa lama sih waktu yang kita punya. Kemudian kita harus larinya kemana. Artinya kan kita harus tahu si tsunami itu akan sampai kemana dan tingginya sampai segimana gitu. Dan secara matematis kalau kita mau memodelkan itu, maka kita perlu data batimetri yang sangat bagus yang kita nggak punya. Itu belum punya Data batimetri dan data topografi. Kalau data topografi sih masih bisa ya, Kang Septian bisa ngedrone ngambil data 3 dimensinya. Tapi itu kan take time ya. Takes time. Nah untuk batimetri kan lebih susah lagi ya, apalagi kendala di selatan. Jelasin dulu batimetri itu apa? Batimetri itu topografi dasar laut. Dasar laut. Kalau topografi itu kan di darat aja berarti ya. Yeah. Kalau topografi yang di darat. Kalau batimetri itu permukaan dasar laut itu seperti apa sih? Nah itu biasanya diambilnya dengan cara apa? Diambilnya caranya macam-macam. Jadi cara yang umum itu kita pakai kapal, nanti di kapalnya itu bawa kayak sensor untuk bisa mengetahui kedalaman lautnya berapa. Nah itu nanti datanya kita rekam, kita petakan. Jadi di titik ini kedalamannya berapa, titik ini kalau berapa. Kalau kita lakukan di sepanjang selatan Pulau Jawa, biayanya mahal juga. Biayanya lumayan, lumayan. Dan tantangan keduanya itu karena gelombang di selatan Jawa itu kan cukup besar ya.
Itu beda sama di utara, misalkan yang kalau yang lautnya relatif tenang itu relatif lebih mudah, tapi kalau yang ombaknya besar itu relatif lebih sulit gitu. Sebenarnya PR kita masih banyak ya. Iya, masih banyak banget. Tadi yang saya coba ambil kesimpulan bahwa sebenarnya Teteh habis setuju bahwa informasi ini sepahit apapun harus disampaikan sebenarnya Betul, kepada masyarakat. betul, betul. Tapi kan tetap nih masyarakat nih nggak semuanya sama teh. Bahkan sebagian besar menerimanya dengan dan bahkan meresponnya dengan kepanikan, dengan rasa takut dan lain sebagainya. Uh, Respon rasa takut, rasa panik itu menurut Teteh itu udah cukup wajar atau gimana? Kalau takut sih wajar ya. Tapi takut itu kemudian harapannya disertai dengan oke nih, kita khawatir dengan hal ini, maka solusinya apa nih? Sebetulnya kan yang perlu kita cari itu adalah solusinya. Dan tentunya solusi per tiap orang sama tiap wilayah itu pasti akan ada kontekstualisasinya. Karena kan kebutuhan tiap orang itu berbeda. Jadi misalkan melahirkan aja. Kita melahirkan itu pasti tetap aja ada takutnya kan ya. Maksudnya kita melahirkan anak Saya kita, nemenin aja takut. namanya takut ya. Ini aduh kita ngelahir ini nanti anaknya selamat atau enggak, sehat atau enggak, kitanya selamat atau enggak. Ngebayangin sakitnya aja juga kan, oh nanti sakitnya kayak gimana ya gitu kan. Nah itu sebetulnya kalau misalkan cuma dipikirin kan susah ya. Jadi upaya-upaya yang bisa kita lakukan kan kita ikut senam hamil, walaupun udah ikut senam hamil tiap minggu tetap aja kejadiannya sih panik juga. Terus yang kok kayak gini sih ternyata sakitnya. Itu kalau kita nggak ngalamin sendiri ya mungkin kita nggak akan tahu juga gitu persis seperti apa. Tapi kalau kita sama sekali nggak ada persiapan, kita lebih nggak siap lagi gitu kan. Iya. Paling nggak kita udah punya, oh iya kata dokter nafasnya diatur. Oke nafasnya diatur gitu kan. Nah ini juga kalau misalkan kita udah punya perencanaan, apalagi kalau udah sempat dilatihkan ya. Kalau dilatihkan itu kan sebetulnya masuk ke alam bawah sadar kitanya lebih banyak. Jadi paling nggak, oh ada tsunami nih. Ada tsunami kan pasti kita harus kemana nih? Harus ngapain gitu. Nah kalau udah pernah latihan kan, paling nggak, oh ya ini tas siaga udah di deket pintu. Kita larinya ke sana gitu kan. Nah nanti kenyataannya lari ke sana, oh ternyata bangunannya roboh. Tapi paling nggak kan kita tahu mau lari kemana gitu. Karena kalau kita panik tanpa kita tahu harus lari kemana, ya udah panik tambah panik lagi gitu kan. Dan sebenarnya sebagian besar belum tahu mau lari kemana. Sebenarnya justru kalau penduduk di selatan Jawa tahu ya, malah tahu. Waktu kita ekspedisi Desana Tsunami, ini saya cerita yang Jawa Barat ya. Okay. Mereka kalau misalkan dibilang punya peta, kebanyakan belum. Tapi kalau mereka ini kalau ada tsunami lari kemana? Oh larinya ke sana, itu tahu gitu. Okay. Larinya ke sana tahu. Tapi sekarang kan perkembangannya itu banyak turis, banyak pendatang. Nah orang-orang yang ini yang nggak tahu harus lari kemana gitu. Dan kita melihat sebetulnya paling banyak korban itu ya turis. Contohnya waktu tsunami Lebak, kan yang meninggal yang lagi family gathering, yang paling banyak korban. Pangandaran juga ya? Iya, karena mindsetnya kan hanya mau liburan. Nah sebetulnya dan nggak tahu gitu kalau misalkan ternyata ada apa-apa harus ngapain gitu. Kalau penduduk setempat malah, oh kalau ada apa-apa kita larinya ke sana, tapi nggak disiapin dengan sistematis ya. Ini petanya di sini, jalurnya ke sini, sehingga tetap aja walaupun udah tahu, ini teh sekarang tuh kita ngarah kemana gitu kan. Ini ngobrol sama Tata makin banyak PR sebenarnya ya. Itu dari Teteh ikut ekspedisi, kalau Teteh dari yang Jawa Barat aja ya? Yang Jawa Barat sama Banten. Katakanlah Jawa Barat sama Banten. Dari yang Teteh perhatikan dari Jawa Barat sama Banten, yang sudah pernah dilatihkan tuh berapa banyak Teh? Kayaknya sih nggak. Kalau dibilang banyak, jadi ada di semua kabupaten terdengarnya sih sudah pernah melakukan latihan, tapi tidak merata. Tidak merata. Maksudnya gini, sama kayak misalkan contoh mudahnya aja, kita kan pernah melakukan. Masa?